Di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Barefoot, di mana film ini telah rilis pada tanggal 2 Februari tahun 2014. Di mana film ini menceritakan tentang seorang pria yang menjalani hukuman di salah satu rumah sakit jiwa, yaitu sebagai klinik servis. Namun cerita itu berubah setelah pria ini tahu bahwa di rumah sakit jiwa tersebut ada seorang wanita yang sangat cantik untuk dijadikan pemuas nafsu birahinya. Ia pun memutuskan untuk membawa kabur wanita cantik tersebut. Oke wah, daripada penasaran, yuk kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang baru saja selesai berolahraga. Kalian tentunya tahu ya olahraga apa itu? Pria ini bernama Jay. Jay ini mempunyai banyak sekali hutang, hingga ia didatangi dan diancam oleh seseorang. Jay juga mempunyai suatu masalah hingga pada akhirnya ia harus menjalani suatu hukuman dan menghabiskan hidupnya menjadi klinik servis. Dan pada saat menjalani hukuman tersebut, ia masih sempat minum ciu dan mabuk-mabuk bersama salah satu pasien rumah sakit jiwa itu. Akhirnya ia pun ketahuan dan dimarahi oleh dokter yang ada di rumah sakit jiwa tersebut. Lalu Jay pun diancam kalau ia mengulanginya lagi, ia akan benar-benar memasukkannya ke dalam penjara. Kemudian singkat cerita, waktu ia sedang ingin pulang, ia melihat salah satu pasien wanita yang mau diperkaos sama pasien lainnya. Jay yang melihat itu pun langsung menolong wanita itu. Jay pun bilang bahwa ia harus bisa menjaga dirinya sendiri. Jay yang sudah menyentuh pipinya membuat pasien itu menjadi baper. Dia pun langsung mengejar Jay dan mengikutinya. Kemudian Jay pun membawanya pulang. Oh ya, wanita ini bernama Daisy. Ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa semenjak kematian dari ibunya. Lalu ia pun frustasi dan kehilangan arah hidup dan tujuannya. Daisy ini mempunyai kebiasaan buruk loh guys, dimana ia suka tidak memakai alas kaki atau yang bisa kita sebut dengan istilah nyeker. Ya namanya juga orang gak waras guys. Dan Daisy ini pun menanyakan dengan polosnya kepada Jay, apakah dia ini pacaran atau apa. Jay pun mengiyakannya. Lalu singkat cerita sampailah mereka di rumah Jay. Kemudian Jay pun mengenalkan pacar barunya itu kepada orang tuanya. Kemudian terlihat bahwa Jay kurang akrab dengan bapaknya itu, hingga sampailah di acara keluarga. Daisy pun turun dengan pakaian-pakaian yang ada dan menemui keluarganya Jay. Jay pun senang karena si Daisy ini tidak terlalu gila-gila amat. Kemudian keesokan harinya, Jay yang terbangun dari tidurnya merasa heran dan kaget, di mana ia melihat Daisy yang sedang membersihkan kamar mandi, karena itu adalah tugas dari seorang pembantu. Lalu si Daisy pun bercerita kepada Jay bahwa ia sudah terbiasa membersihkan kamar mandi. Kemudian ia pun menceritakan bahwa dialah yang telah membunuh ibunya sendiri. Karena itulah ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan Jay pun kaget mendengar hal itu. Keesokan harinya terlihat Daisy yang sedang didandani oleh ibunya Jay, hingga ia menjadi cantik sekali. Jay yang melihatnya pun menjadi takjub dan tegang. Kemudian tibalah di pernikahan adiknya Jay. Di sini Jay berdansa dengan si Daisy. Daisy ini mempunyai masa-masa yang kelam loh guys, dimana ia tidak pernah sekolah dan dididik oleh ibunya. Karena itulah tingkah lakunya menjadi aneh. Dan setelah bertemu dengan Jay, ia pun merasa bahagia. Hingga Daisy pun berkesempatan berdansa dengan ayahnya Jay. Dan ayah Jay ini penasaran dengan hubungan mereka. Lantas ia pun menanyakan siapa sebenarnya kepada Daisy. Tiba-tiba saja penyakit Daisy ini kambuh seketika itu juga. Akhirnya Jay pun bicara kepada orang tua dan keluarganya bahwa dirinya adalah seorang klinik servis dan Daisy ini adalah seorang pasien rumah sakit jiwa. Seketika itu juga ayah dan ibunya Jay langsung marah kepada Jay, dan Jay pun langsung kabur menggunakan taksi yang ada di luar rumah tersebut. Mereka pun pergi ke rumah Jay.
di mana Jai berniat mengambil salah satu mobil milik ayahnya itu. Daisy yang menaiki mobil itu pun merasa senang dan bahagia. Namun kebahagiaan itu pun tidaklah lama. Jai meninggalkan Daisy di sebuah stasiun dan beralasan akan membelikan sesuatu. Daisy pun menuruti perkataan Jai dan menunggu di stasiun itu. Kemudian di perjalanan Jai ditelepon oleh dokter rumah sakit jiwa itu. Dokter itu mengatakan bahwa Daisy itu tidak pernah keluar dari rumah. Jadi seumur hidupnya ia dikurung di dalam rumah oleh ibunya sendiri. Akan berbahaya jika Daisy berkeliaran seorang diri. Di sisi lain, Daisy masih menunggu Jai di stasiun itu. Padahal stasiun itu sudah tutup. Hingga pada akhirnya Jai pun kembali ke stasiun itu. Dan mereka pun kembali bersatu. Kemudian pada saat di perjalanan mereka pun dikejar oleh polisi. Jai pun panik, tapi si Daisy ini malah dadah-dadah kepada pak polisi yang mengejarnya. Sampai akhirnya mereka pun lolos dari kejaran polisi itu. Mereka pun berhenti di suatu tempat yang gelap. Malam itu hasratnya Jai pun berontak. Dia pun langsung menghampiri Daisy dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Daisy pun bilang bahwa dirinya masih perawan. Hingga pada akhirnya mereka pun malah asik mengobrol. Keesokan harinya mereka pun mampir ke sebuah pasar malam. Daisy pun sangat senang karena ia diajak ke sana. Sampai-sampai hari itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Selanjutnya mereka pun bingung mau pergi kemana, karena si Daisy tidak mau balik lagi ke rumah sakit jiwa. Dokter itu pun kembali menelpon Jai dan akan melaporkan Jai kepada polisi karena ia telah membawa kabur pasiennya. Daisy yang mendengar hal itu pun menjadi sakit hati. Ia pun memutuskan untuk membawa kabur mobil milik Jai, walaupun hanya muter-muter di tempat parkir itu. Hingga sampai akhirnya mobil itu menabrak besi yang sangat besar. Dan pada akhirnya mereka pun baikan dan duduk di sebuah kafe. Jai pun kembali menanyakan kepada Daisy, apakah benar Daisy yang membunuh ibunya itu. Tak disangka-sangka Daisy pun menceritakan hal yang sebenarnya kepada Jai, bahwa kalau ibunya itu mengidam penyakit dan sering berhalusinasi yang berlebihan. Hingga sampailah di suatu hari Daisy melihat ibunya yang sudah terkapar dan meninggal. Dari sini kita tahu bahwa yang sebenarnya yang sakit itu ibunya, bukan Daisy. Hingga datanglah dua orang polisi yang dikirim oleh si dokter itu. Jai pun kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Singkat cerita, orang tuanya pun tahu dan langsung menebusnya. Setelah Jai keluar dari penjara, ia pun balik lagi ke rumah sakit jiwa itu untuk menemui si Daisy. Tapi dia tidak boleh masuk oleh dokter rumah sakit jiwa itu. Jai yang putus asa itu pun akhirnya tiduran dan rebahan di atas rel kereta api, supaya dirinya dianggap orang gila yang mau mengakhiri hidupnya. Dan akhirnya pun Jai pun dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa itu. Jai pun ditempatkan di kamar isolasi yang terpisah dengan pasien lain. Hingga suatu malam datanglah penagih hutang yang ingin membunuh Jai. Tapi untungnya Jai ditolong pasien lain yang sering diajaknya mabuk waktu itu. Singkat cerita, dokter ini pun sadar bahwa Daisy ini tidaklah gila dan apa yang dikatakan Jai itu benar. Yang sakit itu ibunya, bukanlah Daisy. Kemudian dokter itu pun melepaskan Daisy dan Jai dari rumah sakit jiwa itu. Mereka pun akhirnya bisa bertemu dan bersatu kembali. Kemudian scene akhir pun berakhir dengan bahagianya mereka, karena hutang Jai ternyata sudah dibayar sama orang tuanya. Dan Jai pun sekarang bebas melakukan apapun dan menikmati serta enak-enak dengan si Daisy. Dan film pun selesai.